Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وخصوصا إلى روح الشيخ عبد الصمد فالإنباني بسير النبي وآل النبي إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang adab-adab atau zikir-zikir ketika kita ingin memakan suatu makanan. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut sebelumnya lagi kita membahas tentang adab-adab ketika sebelum tidur. Nah, sekarang kita akan menghabiskan materi tentang adab-adab atau etika atau zikir-zikir yang dibaca ketika seseorang itu berada di kamar mandi. Nah, ini sama baik dia itu berada di dalam kamar mandi ataupun WC ataupun WC yang bersamaan di dalam WC ada kamar mandi juga. Nah, ini sama, dihukumkan sama semuanya. Di antara adab-adab atau etika seseorang ketika dia itu masuk ke dalam kamar mandi, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Adab yang pertama adalah mereka harus membaca doa ketika memasuki kamar mandi. Nah, ada doanya, baik itu kamar mandi ataupun WC. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, ini artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau ketika memasuki jamban atau memasuki WC atau memasuki kamar mandi, beliau selalu membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Ada beberapa hikmahnya. Jadi kami itu diajarkan kenapa yuk kita sebelum masuk ke dalam kamar mandi itu harus membaca doa. Jadi ada salah satu di antara murid kami waktu kami di pondok itu. Nah, dia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian. Salah satu ujiannya adalah kalau kata orang itu mata batinnya tuh terbuka. Nah, itu harus ditutup biasanya kayak gitu tuh. Entah karena keturunan atau kayak gimana. Jadi mata batinnya tuh terbuka dan bisa melihat alam sebelah. Jadi dia tuh bercerita apa sih yang terjadi atau apa sih sebenarnya yang ada di dalam kamar mandi atau WC itu. Jadi katanya di dalam kamar mandi atau di dalam WC itu kalau misalkan kita bisa melihat ke alam sebelah, sebenarnya kita di dalam WC itu bersemayam atau bertempat tinggal di sana lebih daripada 30 jin. 30 jin itu di dalam kamar mandi atau WC. Kecilkah, besarkah, pokoknya banyak di situ tuh. Karena yang namanya kamar mandi atau WC itu tempat yang kotor. Tempat yang kotor. Makanya ada nanti beberapa yang kami sampaikan, ada beberapa adab-adab tata keramanya. Oleh karena itu apa? Kita disunnahkan untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Karena apa? Ketika seseorang masuk ke dalam kamar mandi atau WC atau jamban misalkan kalau di pinggir sungai. Nah, ketika kita masuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghijab diri kita sehingga kita tidak bisa terlihat oleh orang-orang bangsa sebelah. Itu gunanya. Misalkan masuknya itu juga cuma mau ngambil sikat gigi atau mau ngambil sabun misalkan, tetap kita disunnahkan untuk membaca doa walau sebentar. Kan nggak susah kan? Habis itu doanya doa sehari-hari lagi.
Sebelum masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, masuk aja. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala sudah menghijab kita dari pandangan makhluk-makhluk alam sebelah ketika berada di dalam kamar mandi tersebut. Nah, banyak kan dari kita ini kadang ya biasa, kalau misalkan gak biasa ya masuk tanpa doa. Nah ini makanya Bu, kadang kan kejadian banyak nih, ada orang-orang kadang mereka itu tuh entah kenapa nih si Anu jatuh di WC katanya. Tidak lain tidak bukan, kalau orang yang punya ilmu mukasyafah atau terbuka mata batinnya, mereka tuh pasti tahu, mereka lihat itu yang jatuh tuh dilempar atau disenggol oleh bangsa sebelah sehingga dia tuh terjatuh. Kepalanya kena ke keramik, meninggal di dalam kamar mandi. Walaupun itu cuma asbab ya. Kalau asbab meninggal itu kan macam-macam. Orang meninggal karena jatuh, karena ini, nah itu memang ajalnya sudah ada. Tapi rata-rata ya karena itu ada campur tangan biasanya. Kami diceritakan waktu kami ikut belajaran pengajian Guru Zuhdi kan. Jadi beliau cerita, dahulu itu Guru Zuhdi pernah belajar juga dengan almarhum Guru Sekumpul. Jadi Guru Sekumpul ini berkisah, Jarsidin, Guru Sekumpul itu tuh pernah suatu ketika berada di dalam kamar mandi kan, kamar kecil lah, kamar kecil. Setelah buang air kecil atau buang hajat, mau berdiri itu entah kenapa beliau itu tuh merasa ada yang mendorong kayak gitu, nah didorong. Jadi di situ disebutkan kalau misalkan seandainya, ujar Guru Sekumpul berkisah dengan Guru Zuhdi, kalau seandainya Datu Beduk, namanya Datu Beduk, Syekh Badakut Almina namanya, itu salah satu di antara bangsa jin yang memang berikrar akan selalu melindungi anak cucu keturunan dari Datu Kelampayan. Kata beliau, seandainya Syekh Badakut Almina itu tuh tidak menahan kepalanya, pecah kepala Guru Sekumpul, kena ke keramik, jatuhnya itu nah, seandainya itu nah. Nah habis itu tuh dikisahkan, kata Guru Sekumpul didatangi oleh Syekh Badakut Almina. Kata Syekh Badakut Almina dari bangsa jin itu, beliau bertanya, kata beliau, wahai guru, ini pelakunya nih si ini nah, kita apai, kita hajar kah katanya. Kata Guru Sekumpul, jangan, biarkan saja, mungkin dia tuh lagi jahil katanya, biarkan saja, kata Guru Sekumpul. Pemaafnya Guru Sekumpul itu nah. Nah walhasil apa? Itulah terkadang kejadian-kejadian yang banyak di dalam kamar mandi itu kan, jatuhlah di kamar mandi apalah, padahal kita juga heran juga kenapa lantainya licin, ya kisahnya aja lantainya licin. Nah walhasil gimana? Sebelum masuk kamar mandi berdoa kita, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian yang kedua, adab yang kedua adalah masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Nah, ini hadisnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammuna fi tana'ulihi wa tazujjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, ketika bersuci, dan dalam setiap perkaranya yang baik-baik. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendahulukan hal-hal dengan menggunakan apa? Sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Kalau misalkan sebelah kiri biasanya hal-hal yang kotor. Misalkan seperti apa? Anggaplah mengambil bangkai tikus, tangan kiri. Tapi kalau misalkan mengambil sesuatu, memberi sesuatu dengan tangan kanan. Makanya adab kita biasanya ya, misalkan kita ingin memberikan kawan ini nih aqua, tapi tangan satu ini nih penuh. Nah ketika kita memberikan dengan tangan kiri, adab kita minta maaf, mohon maaf Pak, kiri gitu. Itu adabnya. Oh jadi nggak apa-apa lah, tangan kiri kan, itu adab kita. Mestinya pakai tangan kanan. Nah begitu. Kenapa? Karena yang namanya tangan kanan atau daerah kanan ini adalah daerah-daerah di mana itu kalau dalam ilmu apa namanya itu ya, ilmu kedokteran ya katanya itu tuh. Bagian tangan kanan ini digerakkan oleh otak sebelah kiri, sedangkan bagian sebelah kiri digerakkan oleh otak sebelah kanan. Nah makanya terkadang kenapa ada anak-anak yang kidal bisa menulis dengan tangan kiri tapi tidak bisa menulis dengan tangan kanan. Salah satunya adalah pembiasaan. Mulai kecil itu tuh dia menulis tangan kiri itu tuh dibiarkan saja kayak gitu. Nah, efeknya negatif. Ketika dia menulis kalimatullah,
Menulis Arab, menulis ayat suci Al-Quran dengan tangan kiri gimana rasanya? Sedangkan tangan kiri ini juga dipakai untuk hal-hal yang jorok, kan tidak etis kan? Nah oleh karena itu diajarkan. Nah kalau misalkan sudah terlanjur nggak apa-apa lah, sudah terlanjur nggak apa-apa, itu tidak bisa lagi sudah. Walhasil untuk anak-anak generasi selanjutnya jangan diajarkan dengan tangan kiri, ajarkanlah dengan tangan kanan, karena tangan kanan itu tangan yang baik. Cuman kalau misalkan untuk perhiasan, nah ini disunahkan perhiasan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cincin itu di sebelah kiri. Jadi jam tangan, cincin, kemudian ya macam-macam, pokoknya berbentukan perhiasan itu di sebelah tangan sebelah kiri. Kemudian adab yang ketiga, tidak berlama-lama di dalam kamar mandi atau kamar kecil. Hal ini sudah diingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya tempat-tempat buang hajat itu dihadiri oleh syaitan. Maka jika salah satu di antara kalian hendak masuk ke dalam kamar mandi, maka bacalah doa. Nah, sebagaimana doa yang tadi. Kenapa? Karena memang mereka bersemayam di sana. Jadi kita jangan berlama-lama ada di sana. Makanya sebagian juga ada meriwayatkan bahwa disunahkan ketika kita masuk ke dalam kamar mandi itu menutup kepala. Karena apa? Dikhawatirkan ketika kita berada di dalam kamar mandi, kita tuh dikencingi atau diludahi oleh mereka gitu nah. Kepala kita nih nah. Makanya disunahkan, sunnah saja hukumnya. Kalau nggak pakai nggak apa-apa, tidak pakai. Tapi paling bisa ya paling nggak pakailah. Paling nggak pakai handuk tuh nah, pakai di kepala kan. Dulu kami pernah waktu di dalam kamar, waktu di di pondok itu tuh kan, itu memang sudah disediakan ada kopiah khusus masuk ke dalam kamar mandi, WC ya, bukan kamar mandi, WC. Kopiah khusus masuk WC, ada pakai kopiah. Kalau kamar mandinya nggak apa-apa, karena itu bukan tempat buang hajat kamar mandi itu kan. Jadi waktu itu kebetulan entah siapa ada yang maling kopiahnya itu, hilang kopiahnya yang sudah khusus itu tuh kan. Nah kawan ini sudah kebelet, ambilnya panci, taruhnya panci di kepala, masuk dalam kamar mandi, pakai panci. Demi untuk menutup kepalanya tuh nah, daripada apa yang mengambil pahala sunnah pakainya panci, hebat banget. Itulah biasanya santri itu kreatif biasanya. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Telah dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya dari Abu Ayyub Al Ansari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian mendatangi kamar kecil, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Abu Ayyub mengatakan, dulu kami pernah tinggal di Syam. Kami mendapati bahwa tempat kamar kecil kami dibangun dan menghadap ke arah kiblat. Kami pun mengubah arah tersebut dan kami pun memohon ampun kepada Allah. Artinya kalau kita ingin bikin rumah atau bikin kamar mandi, kamar kecil itu tuh jangan menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat itu apanya? Arah kita buang air kecil itu nah, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nih kayak kami ini kan membelakangi kiblat. Kamar tempat jambannya tuh kayak gini bentuknya, misalkan menghadapnya jangan. Jangan juga menghadap, jangan. Kalau dilanggar kita nih sudah pas sudah. Bentuknya menyamping, menghadap ke arah utara atau ke arah selatan, itu pas sudah. Nah, jadi kalau misalkan bagaimana caranya kalau misalkan seandainya ternyata menghadap ke arah kiblat, ya mau nggak mau caranya kita buang air kecilnya jangan menghadap ke arah kiblatnya. Tapi dalam kitab Taqriratus Sadidah disebutkan, boleh saja. Nah ini katanya ya, boleh saja kalau misalkan sudah terbangun tanpa perlu kita bongkar, tapi sudah terbangun kan. Nah tapi dengan catatan bahwa jarak atau luas daripada WC tersebut itu tuh tidak lebih dari 3 meter. Hitung aja 3 meter. 1, 2, 3. Pokoknya jangan lebih daripada 3 meter. Kalau lebih, nah itu dikhawatirkan. Jangan lebih daripada 3 meter itu katanya. Di dalam kitab Taqriratus Sadidah, cari amannya mending jangan menghadap arah kiblat. Itu cari aman sudah. Sama misalkan kita ada di kebun ya, atau di suatu tempat rekreasi atau kayak gimana, kemudian tidak ada WC. Nah kita ingin buang hajat, buang air kecil, kan kadang ada orang ini terkadang kepercayaan yang timbul di masyarakat kita. Jadi waktu dia mau buang air kecil dia ngomong kayak gini, kai numpang kencing katanya, Allah malah mana ada orangnya.
Mana ada orangnya. Katanya minta izin. Tidak seperti demikian minta izinnya. Cara minta izinnya itu seperti apa? Bismillah, tawakkaltu 'alallah allazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu doanya. Kalau misalkan kita ingin buang hajat atau buang air kecil di mana itu tempatnya terbuka. Tempatnya terbuka ya, tapi jangan juga menghadap kiblat. Paling tidak menyamping daripada kiblat. Nah, kemudian kita membaca Bismillah tawakkaltu 'alallah allazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu doanya. Ya, buang air kecil aja, enggak apa-apa. Insyaallah tidak ada gangguan. Nah, biasanya yang tidak membaca doa seperti demikian ini yang dikhawatirkan. Akhirnya apa? Buang air kecil terkena ke yang tempat yang kita tidak bisa melihat dengan mata itu tuh. Nah, ujung-ujungnya apa? Ada yang kena penyakit apa macam-macam kena penyakitnya itu tuh kadang. Akhirnya apa? Melakukan segala sesuatunya, coba datangin tempatnya, minta maaf, katanya bakarkan sesajen ini dan sebagainya. Nah, sudah menjerumus ke sana, sudah keliru. Paling tidak apa? Misalkan tidak hafal doa yang tadi, baca aja Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niat kita memang buang hajat kan? Tapi dengan catatan ketika kita buang hajat, tempat bekas kita buang hajat tadi disiram. Wajib disiram. Jangan sampai membiarkan tempat kita bekas buang hajat itu tadi berbau dan dibiarkan begitu saja. Jangan ya itu. Baik. Kemudian yang selanjutnya, disunahkan bahkan dianjurkan ketika seseorang itu berada di dalam kamar mandi atau WC, yaitu apa? Diam. Dalam suatu hadis diriwayatkan Nabi SAW tidak menjawab salam ketika beliau berada di dalam kamar mandi. Hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu ketika ada seseorang yang melewati rumah Nabi SAW, sedangkan beliau SAW sedang berada di dalam kamar kecil. Orang tersebut mengucapkan salam, namun Nabi SAW tidak menjawabnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi. Artinya apa? Salam aja nggak dijawab, apalagi ngobrol. Ini kami itu biasanya banyak tuh anak-anak atau santri-santri kami dulu kan, atau kami jadi pembina di asrama. Jadi anak-anak ini kadang kalau mereka itu mandi itu sambil ngobrol. Apakah sambil bersabunan, mereka kan bersampoan gitu kan, ngobrol maka lama. Nah ini walhasil apa? Jangan ngobrol, jangan ngomong, salam aja. Salam itu kan hukumnya, kalau misalkan kita mengucapkan salam tidak ada satupun yang menjawab, semuanya berdosa. Harus ada satu yang menjawab, karena hukum menjawab salam itu hukumnya fardu kifayah, bukan sunnah. Itu salam loh. Tapi yang dilakukan oleh Nabi, ketika ada yang mengucapkan salam, beliau tidak menjawab salam karena beliau berada di dalam kamar kecil. Walhasil apa? Di dalam kamar kecil jangan berkata-kata. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, adab yang keenam, janganlah engkau membasuh atau cebok ya bahasa kita ya. Cebok atau membasuh dengan tangan kanan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Qatadah. Kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernapas di dalam bejana. Jika ia buang hajat, janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Jangan pula ia beristinja dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini poinnya ada tiga poin di dalam hadis ini. Yang pertama kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernapas di dalam bejana. Atau maksudnya tuh bernapas ketika dia minum. Maksud bernapas ini seperti apa? Misalkan dia minum sambil narik napas, hembuskan napas, tarik napas, hembuskan napas, waktu dia dalam keadaan minum. Ini kan kalau ini kan pakai aqua, pakai sedotan ya, biasanya yang gelas itu. Nah, jadi napas itu terhembus ke air minum, jangan, makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Kemarin sudah ada dijelaskannya. Artinya jangan bernapas ketika kita itu tuh minum.
Kalau disebutkan bagaimana sih etika yang minum yang baik, ketika kita minum itu sambil menarik napas boleh, tapi menghembuskan napas jangan. Minum tuh sambil menarik napas itu, nah itu nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi ketika minum sambil menghembuskan jangan. Nah ini yang poin yang pertama. Kemudian yang poin yang kedua, jika ia buang hajat janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Artinya ketika dia buang hajat, buang air kecil, buang air besar, jangan memegang atau menyentuhnya itu dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri. Jangan pula yang ketiga, jangan pula ia beristinja atau berbasuh dengan tangan kanannya, jangan, hukumnya makruh ya. Bahkan bisa sampai ke haram apabila di tangannya itu tuh, misal ya, di tangan kanannya itu tuh memang tangan yang memang biasa dilakukannya atau dipakainya untuk makan. Lain cerita bagaimana kalau misalkan tangannya itu luka, nah itu lain cerita. Kalau luka itu menjadi sesuatu yang rukhsah atau sesuatu yang dimaafkan. Begitu juga dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang cacat ya, cacat kan misalkan, jadi tidak bisa menyentuh dengan tangan kirinya, maka diperbolehkan dia menyentuh dengan tangan kanannya. Kemudian adab selanjutnya adalah memperhatikan adab-adab ketika beristinja. Nah, ada adab-adabnya lagi di dalam adab di dalam kamar mandi itu juga diperhatikan adab-adab ketika beristinja. Yang pertama, tidak beristinja atau berbasuh dan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, beristinja bisa dengan menggunakan air atau menggunakan minimal 3 batu atau disebut dengan istijmar namanya. Nah, itu disebut dengan istijmar. Ada istinja, ada istijmar. Istinja itu dengan menggunakan air. Istijmar itu biasanya dengan menggunakan batu atau tisu. Boleh nggak dengan tisu? Boleh. Cuman dijamin kalau adat timur tempat kita di sini beristinja dengan menggunakan tisu, dijamin rasanya masih nggak bersih, masih. Dijamin masih nggak bersih dah. Pokoknya gimana pun caranya mesti dengan air. Kami dulu tuh pernah waktu itu tuh disuruh check up, cek kesehatan kan, total. Jadi di rumah sakit jiwa waktu itu, rumah sakit jiwa Samarinda. Salah satunya kami dites urin. Nah, dites urin, yang uniknya itu tuh di dalam kamar mandinya itu nggak ada air. Tidak ada air di dalam kamar mandi itu, katanya sebagai SOP-nya. SOP-nya supaya air seninya itu tidak tercampur dengan air. Ya walhasil kami bingung, ini gimana ini nih? Sedangkan beristinja tuh hukumnya wajib. Walhasil sebelum kami diambil sampel urinnya, kami keluar dulu mencari aqua. Ketika keluar mencari aqua, kemudian diambil air seninya, istinjanya menggunakan air aqua tersebut. Mau nggak mau? Karena di sana memang disediakan tisu, tapi tisunya bukan tisu kering juga, tisu basah. Ya sama aja. Tisu basah itu nggak bisa. Tisu kering bisa, tapi memang perasaan kita, ya kita beda ya dengan budaya barat. Kalau budaya barat mereka nggak ada istilah itu istinja. Ketika sudah buang hajat dengan tisu sudah cukup, kayak gitu aja tuh. Nah, beda dengan kita. Makanya kenapa orang Islam itu bersih daripada penyakit, termasuk penyakit kelamin. Karena apa? Mereka menggunakan air untuk beristinja dan ada budaya istinja sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu ya, itu namanya istijmar. Kalau menggunakan tisu, menggunakan batu, itu disebut istijmar namanya. Kemudian yang ketiga adab ketika beristinja, memerciki bagian celana dengan air setelah buang air kecil untuk menghilangkan was-was. Nah, ini was-was ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marratan wa nadaha farjahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu berwudu dengan satu kali membasuh. Nah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang berwudunya dengan satu kali. Kalau kita kan 3 kali. Kenapa? Kita mengambil pahala sunnah. Kenapa Nabi satu kali saja? Karena air susah. Itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak kayak kita. Makanya kalau kita ini nih 3 kali saja, jangan lebih ya. Lebih daripada 3 kali membasuh itu kata sebagian ulama. Sebagian mengatakan makruh karena boros air. Jadi jangan juga boros air. Walaupun di dalam riwayat itu, walaupun wudunya itu tuh di pinggir sungai itu kan banyak, tetap jangan boros. Cukup 3 kali itu paling banyak sudah. Nah,
Kemudian wanadaha farjah. Kemudian Nabi SAW memerciki celananya atau bagian bawahnya itu dipercik. Untuk apa? Nah, salah satu tujuannya adalah untuk menghilangkan was-was, karena was-was itu pasti ada. Kita ini nak buang hajat atau buang air, pasti ada nggak rasa was-was? Oh pasti ada. Sudah kita wudu kan, wudu. Habis selesai wudu ada perasaan rasanya sudah terkentut, nah terkeluar. Atau terkeluar nah buang air kecil, ada nggak perasaan kayak gitu? Ada. Itu was-was yang dihembuskan oleh syaitan. Ketika kita mau sholat pun ada kadang was-was. Jadi kadang kalau orang was-was ini kan, nah ini macam-macam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berapa kali Allahu Akbar, nggak kena juga rasanya kayak gitu nah. Meletakkan niat di dalam takbiratul ihram. Karena apa? Was-was itu syaitan itu. Kata guru kami, yang namanya was-was itu selalu ada dan menghampiri ketika seseorang itu akan melakukan suatu kebaikan atau suatu ibadah, pasti ada. Gak usah jauh-jauh, bagi bapak-bapak, ibu-ibu pasti pernah dah mengalami yang namanya was-was. Orang mau kawin itu pasti ada was-was. Mau kawin menjelang pernikahan pasti ada was-was. Entah kelahi lah, apalah macam-macam konflik dah. Habis nikah, akad nikah selesai, nggak ada was-was lagi, hilang semuanya. Karena apa? Itu memang godaan. Ketika seseorang itu dia itu ingin melakukan suatu ibadah, pasti ada was-was. Pasti dah. Caranya gimana? Lawan was-was itu, lawan. Nah, salah satunya apa kata Nabi SAW? Beliau memercikkan celananya. Biasanya kan ada orang habis buang air kecil, terkeluar kayaknya nah. Kata Nabi, percikan. Setelah dipercikan misalnya kata keluar ada basah, nah oh basahnya bukan basah karena keluar, tapi basah karena aku mempercikkan itu tadi. Sudah, Nabi mengajarkan kayak gitu, ikuti. Tapi ini khusus ya bagi yang punya penyakit was-was. Kalau kayak yang biasa saja nggak apa-apa, nggak usah dipercikan, nggak apa-apa. Itu ya. Nah kemudian disunahkan sunnah yang ke berapa nih? Ke-8 ya. Ke-8 disunahkan untuk berdehem 3 kali setelah buang air kecil, berdehem. Gitu nah, 3 kali ya, 3 kali berdehem. Fungsinya untuk apa? Memastikan bahwa sudah keluar buang air kecil itu, nah najis itu sudah keluar semua dan sudah dicuci, sudah selesai, sudah berdehem. Diajarkan, disunahkan kita berdehem. Kemudian adab yang ke-9, tidak boleh membawa atau membaca lafaz Allah dan Muhammad atau ayat-ayat Al-Quran atau hadis di kamar mandi ataupun WC. Nah ini biasanya nih dulu ya, dulu namanya anak-anak ya, kami dulu tuh pernah juga kan mondok di PPKP Ribatul Khail ini kan. Waktu itu tuh cuma 5 bulan, kami mondoknya cuma 5 bulan saja. Waktu mondok itu kami tuh di kelas 1 itu disuruh hafalan. Jadi disuruh hafalan hadis kan. Yang uniknya kami itu hafalan hadis itu tuh sambil menghafal sambil mandi itu nah, di kamar mandi. Sambil mandi sambil menghafal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sambil mandi kayak itu nah. Nah, walhasil itu waktu itu memang kami belum tahu ya hukumnya. Nah kemudian waktu kami belajar lagi di Kalimantan Selatan, oh ternyata tidak boleh melakukan hal seperti demikian. Sama membawa sesuatu yang ada kalimat Allah, nama Allah dan nama Nabi Muhammad dengan tulisan Arab ke dalam kamar mandi. Terbawa Al-Quran, cepat-cepat keluar. Makanya kan kadang ada ibu-ibu pergi ke mall, di mall mau ke kamar mandi. Ini gimana nih Al-Qurannya nih, dibawa masukkah ke dalam kamar mandi? Jangan, taruh aja di luar. Nggak mungkin hilang, siapa juga mau curi Al-Quran gitu nah, taruh aja di luar atau titipkan kah dengan teman kan. Tidak ada yang mungkin mau mencuri Al-Quran tuh nggak akan gitu ya. Tidak boleh membawa hal-hal tersebut. Kemudian adab yang ke-10, tidak boleh membawa makanan atau minuman ke dalam kamar mandi sambil beol, sambil merokok. Nah mantap, sambil buang air besar itu nah, sambil merokok kayak gitu nah. Itu ada tuh kejadiannya. Faktanya coba lihat aja di beberapa masjid, beberapa musola atau di beberapa tempat buang air, pokoknya WC umum tuh nah, lihat di dalam kamar mandi pasti ada rokok. Heran juga kami itu kadang tuh, ngapain kayak itu nah sambil merokok gitu nah. Kan merokok itu kan termasuk salah satu entah makanan ya disebut makanan, tapi sambil buang hajat sambil merokok, hebat banget itu nah.
Jangan dituruti kayak gitu ya. Pokoknya kalau misalkan buang hajat, fokus aja, fokus buang hajat. Dan salah satunya lagi ya, ketika kita buang hajat, jangan ya, jangan ketika buang hajat itu melihat ke bawah itu sudah dikeluarkan kita lihat, jangan, itu hukumnya makruh. Sudah pasti dijamin kuning itu jangan lagi mikir, langsung disiram aja kayak itu jangan lagi kita melihat ke bawah itu, jangan, hukumnya makruh hukumnya ya. Oke, selanjutnya adab yang terakhir mengakhirkan dengan doa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaiti qala ghufranaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau keluar dari kamar mandi, beliau ucapkan ghufranaka. Nah, biasanya kalau kita kan alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Kalau dalam riwayat di dalam kitab fikih itu ada tambahannya ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Doa setelah keluar daripada kamar mandi. Artinya apa? Di dalam doa tersebut kita mengucapkan syukur karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengafiatkan dan mensehatkan kita. Nah, seperti itu. Nah, ini diantara beberapa adab, etika dan tata krama ketika seseorang itu berada di dalam kamar mandi. Insya Allah nanti di minggu yang akan datang kami akan memulai kitab yang baru. Kita akan membacakan kitab hadis Riyadhus Shalihin. Tapi itu cabut-cabutan aja Pak, cabut-cabutan. Soalnya itu banyak, itu tebalnya segini, hadisnya itu sekitar berapa ribu gitu. Kalau dibacakan tuh gak habis-habis. Tapi kita cabut per materi-materinya saja. Karena di sana ada temanya, misalkan tema tentang ini kita bacakan gitu, untuk mengambil berkah daripada kitab tersebut. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman istiqamah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jimna bil 'afiyati arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.